teman-teman semua, kembali lagi ke channel kita dan kali ini kita akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Nah, lengkap dengan contoh dan simulasi studi kasusnya. Tenang-tenang, dibawakannya dengan santai kok. Jadi, ayo teman-teman semua, kita santai-santai sambil belajar tentang rasio likuiditas. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita simak videonya. Nah, pertama-tama apa sih itu rasio likuiditas? Nah, rasio likuiditas adalah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Rasio likuiditas ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Ada rasio cepat, rasio lancar, dan rasio kas. Nah, kali ini kita akan menjelaskan masing-masing dari rasio-rasio tersebut beserta contohnya. Rasio lancar itu dapat dihitung dengan membagi antara aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Nah, contoh dari aset lancar adalah kas, persediaan, piutang, dan aset lancar lainnya. Sedangkan liabilitas lancar itu bisa jadi hutang dagang, liabilitas jangka pendek, ataupun liabilitas lainnya yang jatuh tempo dalam waktu yang dekat. Misalkan perusahaan XYZ memiliki aset lancar senilai 100 juta rupiah dan liabilitas lancar senilai 50 juta rupiah. Maka rasio lancarnya adalah aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar atau 100 juta dibagi dengan 50 juta, yaitu 2. Nah, arti kata 2 ini adalah setiap 2 rupiah aset lancar itu sama dengan 1 rupiah liabilitas. Nah, semakin besar nilai rasio lancar, maka semakin baik perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya adalah rasio cepat atau acid test ratio. Nah, cara menghitung rasio cepat adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan liabilitas lancar. Nah, tujuan dari penggunaan rasio cepat ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa menggunakan penjualan persediaan. Misalkan perusahaan XYZ memiliki aset lancar senilai 100 juta rupiah, persediaan senilai 20 juta rupiah, dan liabilitas lancar senilai 50 juta rupiah. Maka cara menghitung rasio cepatnya adalah 100 juta dikurangi 20 juta dibagi 50 juta sehingga hasilnya 1,6. Di 1,6 ini adalah setiap 1,6 rupiah aset lancar yang lebih liquid itu senilai dengan 1 rupiah likuiditas. Nah, semakin besar nilai rasio cepat ini, maka semakin besar perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban lancarnya menggunakan aset lancar tanpa disertai dengan penjualan persediaan. Selanjutnya adalah rasio kas. Nah, rasio kas ini adalah rasio yang paling konservatif. Cara menghitungnya adalah kas ditambahkan dengan yang setara kas dibagi dengan liabilitas lancar. Nah, tujuan menggunakan rasio kas ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban lancarnya menggunakan kas saja. Nah, contohnya adalah perusahaan XYZ memiliki kas dan setara kas senilai 30 juta rupiah dan liabilitas lancarnya senilai 50 juta rupiah. Maka cara menghitung rasio kas adalah 30 juta dibagi dengan 50 juta. Hasilnya adalah 0,6. Nah, arti 0,6 ini adalah setiap 0,6 rupiah dari kas itu sama dengan 1 rupiah dari liabilitas. Nah, semakin besar nilai rasio kas ini, maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam membiayai kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas. Nah, sekarang kita coba simulasi studi kasus. Misalkan kita punya perusahaan fiksi, namanya Santai Finansial, dengan data-data keuangan sebagai berikut. Aset lancar senilai 200 juta, persediaan senilai 60 juta, kas atau setara kas itu senilai 40 juta, dan liabilitas senilai 80 juta. Nah, jadi yuk sama-sama kita hitung rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas dari Santai Finansial. Yang pertama, rasio lancar. Cara menghitungnya adalah aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar atau 200 juta dibagi dengan 80 juta. Nah, nilainya adalah 2,5. Yang kedua, rasio cepat. Rasio cepat cara menghitungnya adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan liabilitas lancar. Maka 200 juta dikurangi 60 juta dan dibagi 80 juta. Hasilnya adalah 1,75. Yang ketiga, rasio kas adalah cara menghitungnya kas atau setara kas dibagi dengan liabilitas lancar, yaitu 40 juta dibagi dengan 80 juta. Nilainya adalah 0,5. Jadi, hasil yang didapatkan untuk
Santai finansial adalah rasio lancar senilai 2,5, rasio cepat senilai 1,75, dan rasio kas senilai 0,5. Ini menjelaskan bahwa santai finansial memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara cukup baik. Nah, sobat keuangan, jadi itu cara menghitung rasio likuiditas lengkap dengan contoh dan simulasi studi kasusnya. Nah, semoga video ini bisa memberikan bantuan kepada kalian dalam memahami rasio likuiditas serta cara menghitungnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.